Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Kiranya kita semua senantiasa dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun hari ini kita masih di dalam suasana WFH atau worship from home, kita beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita. Tetapi mari kita akan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur punya Allah seperti Engkau, telah yang luar biasa Tuhan, yang telah mengasihi kami, yang telah mati untuk kami. Dan pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami di rumah maupun di sini Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami sehingga ibadah kami pada hari ini Tuhan berkenan padamu. Kami terus berdoa biarlah Tuhan di dalam setiap saat di dalam kehidupan kami Tuhan selalu melayani Engkau. Kami serahkan Tuhan buat ibadah kami pada hari ini dari awal tengah hingga akhirnya dalam Tuhan kuasa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan angkat pujian sukacita kita, nyanyian pujian nomor 267, Bahagia Melayani Raja. Mari kita akan angkat pujian penyembahan kita dari nyanyian pujian nomor 158. Tiap hari, tiap jam.
berikan Tuhan padaku sesuai dengan anugerah Tuhan. Ku diberikan nama yang penuh suka dan derita berkat Dia memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat dan diajar, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, nama yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Tiap hari tolong aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar ku selalu kau beriman dan berpaut pada firman-Mu. Tuhan tolong saat sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari diajak dunia sampai masuk surga-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita melalui sebuah pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Kita ulangi sekali lagi, kasih pasti Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan yang hari ini akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru atas hidup kami. Meskipun di tengah kondisi yang sulit, di tengah pandemi ini Tuhan, kami terus boleh dikuatkan, kami terus boleh mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, mari Engkau hadir melawat menjamah setiap pribadi yang hari ini akan mendengar firman. Roh Kudus berbicara secara pribadi di dalam hati mereka masing-masing, supaya firman yang akan kami dengar bersama-sama sungguh boleh menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Mari kita membuka firman Tuhan dan silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya, memperhatikannya dari tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema firman Tuhan hari ini adalah hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi saat ini, di tengah situasi yang sulit seperti saat ini, pernahkah kita berpikir, pernahkah terpikir di dalam benak kita bagaimana keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana keadaan orang-orang yang tidak bisa bekerja karena pandemi ini? Bagaimana kondisi kehidupan mereka? Bagaimana mereka harus mengurus, harus memelihara keluarga mereka yang punya anak, punya keluarga, mereka harus mengurus untuk pendidikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita melihat situasi ini? Apakah ada rasa belas kasih di dalam hati kita bagi orang-orang yang sungguh-sungguh memang mengalami dampak yang luar biasa akibat pandemi saat ini, saudara? Atau mungkin saudara pernahkah ketika kita berdoa dan ketika kita mengingat saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, hati kita terasa seperti tercapek-capek. Hati kita merasa ada beban yang luar biasa untuk mereka. Hati kita bersedih karena apa? Karena mereka belum mengalami kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau kita memiliki hati yang berbelas kasih, berarti saudara sedang mencerminkan hati Yesus yang juga memiliki belas kasihan. Kita sedang mengekspresikan hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Matius menulis, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Yesus melihat orang banyak, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak untuk menyatakan kasih Tuhan, kasih Allah Bapa kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diajar oleh firman Tuhan. Kita diajar oleh teladan Tuhan Yesus, bagaimana kita juga memiliki hati yang berbelas kasihan. Ternyata Yesus memiliki hati yang luar biasa, yakni penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Oleh karena itu, bila kita mau menjadi murid Kristus, kita pun harus meneladani karakter Yesus yang memiliki belas kasihan. Terutama adalah saudara, belas kasihan
kepada jiwa-jiwa yang masih tersesat. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 37 sampai 38 dari Injil Matius tadi, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah menunjukkan keteladanannya kepada saudara dan juga kepada saya. Apa yang sudah Tuhan lakukan dengan tindakan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tidak berbicara kepada sesuatu yang wah, kepada sesuatu program yang besar, kepada sesuatu rencana yang besar, tetapi Yesus mulai dari hal yang paling kecil, yaitu Yesus menjamah hati mereka. Yesus memperhatikan dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Saudara, di dalam kehidupan kita ya, kebutuhan dasar itu ya biasanya ada 3 ya. Sandang, pangan, dan papan. Ya, pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Itu saja kebutuhan dasar manusia. Ya kalau kebutuhan-kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan-kebutuhan sampingan saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang banyak orang yang meskipun 3 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, mereka masih merasa kurang puas. Ya, terus ya dengan hawa nafsunya berusaha untuk ya fokus hanya mengejar apa yang diinginkan hatinya, atau fokus mengejar materi, kedagingan, tanpa memperhatikan apa yang menjadi visi ketika Yesus memanggil mereka, memanggil seseorang untuk mengikut Dia, yaitu supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Dari Injil Matius pasal 35 sampai 38 ini saudara, yang menjadi perenungan kita pada minggu ini adalah kita akan melihat bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang memberi dampak bagi kehidupan di dunia pada waktu itu dan juga sampai pada masa kini dan bahkan sampai Yesus datang kedua kalinya nanti. Saudara, ada 3 perbuatan Yesus yang luar biasa yang kiranya ini juga menjadi teladan buat kita, murid-murid Tuhan Yesus, menyatakan belas kasihan kepada dunia. Yang pertama saudara, Yesus dikatakan Yesus pergi ke kota dan desa. Ya, ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus berkeliling, Yesus belusukan, Yesus hadir ya, di kota dan di desa. Yesus tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Yesus menyatakan kasih Allah. Dia pergi untuk menyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekeliling kita hari ini, banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Banyak sekali orang yang membutuhkan belas kasihan. Ya memang kebutuhan dasar kalau orang pada saat ini itu apa saudara? Ya mungkin kebutuhan pangan ya, karena sulit sekali untuk situasi seperti sekarang ini. Ya memang saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang pangan saja, tidak hanya berbicara tentang sandang atau papan, ya, tetapi kehidupan Kristen sesungguhnya berbicara tentang bagaimana setiap orang mengalami kasih dan kemurahan Allah di dalam kehidupannya. Amin. Bagaimana setiap orang melihat bahwa kebutuhan dasar mereka bukan hanya 3 kebutuhan dasar pokok itu, bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi kebutuhan mereka adalah mengenal Yesus sebagai satu pribadi yang menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Hendaknya setiap orang mengalami kehadiran Yesus di dalam kehidupannya. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus hadir. Yesus ke kota, ke desa untuk mencari orang-orang yang terhilang, untuk menyelamatkan mereka, untuk memberitakan Injil damai sejahtera Allah bagi seluruh umat manusia.
Yesus tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Yesus memakai setiap kesempatan. Bahkan dikatakan Yesus melayani hanya 3,5 tahun. Waktu 3,5 tahun itu tetapi berdampak ribuan tahun, bahkan berdampak pada saat ini. Kehadiran Yesus pada waktu itu juga memberi dampak bagi kehidupan kita saat ini. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, kita tidak akan menerima keselamatan yang daripada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkeliling, Yesus mencurahkan energinya, Yesus mencurahkan setiap kehidupannya untuk apa? Untuk melihat siapa yang sedang membutuhkan uluran tangan kasih Allah. Yesus hadir. Bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki hati seperti hatinya Yesus, hati yang berbelas kasihan, hati yang mau melihat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-murid Yesus, berarti Tuhan mau supaya kita juga menjadi pancaran berkat. Amin. Supaya kita ya dengan segala kerendahan hati seperti Yesus melihat dan kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan mempraktekkan hati Yesus dengan tindakan yang nyata. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengajar, yang kedua ya, masih ayat 35 bagian B. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, yang kedua adalah Yesus mengajar. Satu hal yang perlu kita renungkan dari perbuatan Yesus dalam hal mengajar adalah Yesus mengajar untuk mengubah seseorang. Pengajarannya adalah dilandaskan atas dasar firman Tuhan, atas dasar kebenaran. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa setiap pengajaran itu harus berdasarkan kebenaran. Pengajaran tentang kekristenan itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Jadi pengajaran yang hanya menceritakan ya bagaimana ya mungkin kesaksian boleh saudara, ya kesaksian pengalaman pribadi, tetapi tidak menghilangkan nilai atau otoritas firman Tuhan yang kita beritakan. Jadi seorang pemberita firman Tuhan harusnya memberitakan firman Tuhan, bukan memberitakan tentang dirinya atau mencari kemuliaan tentang dirinya sendiri, saudara. Nah, banyak sekarang kita perlu hati-hati ya untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran ya, harus lebih selektif. Jadi pengajaran itu benar enggak sesuai firman atau enggak, atau hanya menceritakan ya pengalaman, kesaksian pribadi. Bukan firman Tuhan yang diceritakan, tetapi justru malah diri seorang yang mungkin pengkhotbah atau ya hamba Tuhan yang diceritakan. Tetapi Yesus mengajarkan tentang kasih karunia Tuhan untuk mengubah seseorang mengalami damai sejahtera, mengalami pimpinan Tuhan, dan akhirnya mereka hidupnya dibaharui hari lepas hari. Saudara, menjadi tanggung jawab orang percaya pada zaman ini supaya kita juga mengajarkan satu kebenaran. Ya, mengajar itu nggak berat, saudara. Ya, mengajar itu nggak berat, gampang. Saudara baca materi, sampaikan, selesai. Tetapi yang berat adalah pertanggungjawabannya. Betul? Menjadi seorang guru itu nggak berat, gampang. Tinggal baca materi, sampaikan. Tetapi pertanggungjawabannya, apakah yang diajarkan itu benar, sebuah kebenaran atau tidak? Karena sekarang banyak sekali berita-berita, informasi-informasi, bahkan pengajaran-pengajaran yang itu sifatnya apa, saudara? Sifatnya bukan kebenaran. Ya, bisa saja itu hoax, bisa saja pengajaran untuk menyerang, ya, informasi untuk menyerang, informasi yang salah, tidak ada dasar faktanya dan lain sebagainya. Kita perlu apa? Berhati-hati. Nah, ini yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ajarkanlah kebenaran dari keluarga kita, dimulai dari keluarga kita. Mari kita mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Kita mengajarkan kebenaran kepada anggota keluarga kita, yaitu dengan landasan firman Tuhan. Mari di dalam keluarga kita mulai saling berkata jujur. Kita mulai menerapkan etika moralitas kehidupan kekristenan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada salah satu negara, ya, saya lupa negara mana itu. Kalau nggak salah Jepang itu. Ketika murid bersekolah usia di bawah 10 tahun ya,
Mereka tidak memberikan pelajaran yang rumit atau tidak memberikan PR, tugas atau ujian-ujian. Yang diberikan pelajaran di sekolah itu hanya apa? Pelajaran tentang karakter, tentang budi pekerti, tentang moralitas, tentang etika. Ya. Jadi usia 1 sampai 10 tahun ya nggak ada ujian di sekolah. Jadi mereka hanya ya diajarkan moralitas, diajarkan karakter, diajarkan bagaimana hidup jujur, bagaimana berkata yang benar, bagaimana bersikap menghormati orang lain, bagaimana bersikap menghormati orang yang lebih tua, menghormati pemimpin dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa usia-usia yang antara 1 sampai 10 tahun ini adalah penanaman karakter yang perlu diperkuat sehingga mereka menjadi anak-anak yang bukan hanya yang mengejar nilai, bukan hanya mengejar kepintaran, bukan hanya mengejar prestasi, tetapi yang terpenting adalah karakternya. Mereka menjadi orang-orang yang hebat. Luar biasa, saudara ya. Baik, gereja juga perlu konsep untuk pengajaran melalui apa? Sekolah minggu. Kita mengajar benar-benar. Guru-guru sekolah minggu mengajar anak-anak ya dengan sungguh-sungguh, karena apa yang saudara ajarkan itu akan dibawa sampai mereka dewasa, akan dibawa sampai mereka berumah tangga, akan dibawa di dalam pekerjaan mereka, akan dibawa bahkan sampai mereka mati. Ini saudara satu keyakinan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama memiliki tanggung jawab. Orang tua mengajar anak di rumah, juga anak-anak mendapat pengajaran firman Tuhan di sekolah minggu, tetapi gak cukup hanya di sekolah minggu. Yang terpenting adalah juga di rumah. Karena waktu paling banyak adalah di rumah kita, yaitu orang tua mengajarkan nilai-nilai moralitas. Nilai itu penting, akademis itu penting, prestasi itu penting. Tetapi saudara, yang paling penting di atas semuanya itu, mari tanamkan karakter Kristus di dalam kehidupan anak-anak kita. Dan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita kalau kita juga melakukannya. Gak bisa orang tua ngajarin karakter kekristenan, nilai-nilai moralitas kekristenan, tetapi mereka sendiri sebagai orang tua tidak bisa berperan aktif menunjukkan teladan di depan anak-anak mereka bahwa mereka adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi dimulai dari diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, komitmen sebagai orang tua, ajarkan firman Tuhan mulai dari rumah. Saya yakin pandemi virus COVID-19 saat ini mengajarkan, memberi kesempatan lebih banyak kepada keluarga untuk berkumpul, untuk saling menasihati dan membagi kebenaran firman Tuhan, dan saling mengajarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur bersama-sama. Dan saat ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga rindu untuk terus mengajar firman Tuhan kepada keluarga dan anak-anak kita. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang ketiga adalah Yesus memberitakan berita Injil damai sejahtera. Yesus memberitakan Injil kerajaan surga. Jadi selain daripada Yesus berkeliling dari kota dan desa, selain daripada dia mengajar untuk mengubahkan karakter seseorang, tetapi juga Yesus memberitakan Injil damai sejahtera bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga dapat diartikan sebagai sebuah suasana yang aman, yang indah, yang bebas, yang penuh dengan damai dan sejahtera. Karya Yesus jelas dalam bentuk kasih dengan melepaskan belenggu bagi orang-orang yang tertindas, melepaskan belenggu bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, mengalami beban hidup. Disitulah Yesus hadir untuk memberitakan berita damai sejahtera. Hal ini mengingatkan kita untuk juga menjadi anak Tuhan, rela dipakai oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat. Tidak hanya kita berdiam diri, melainkan kita juga mau keluar, mau bersaksi untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita keluar dari zona yang nyaman. Kita keluar dari situasi yang mungkin membuat kita berdiam diri, tetapi mari beritakan tentang Injil damai sejahtera Tuhan. Sehingga pekerjaan pelayanan boleh semakin meluas, Injil damai sejahtera boleh semakin diberitakan,
dan kehidupan kita semakin boleh memperoleh berkat rohani yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi dan menyadari keberadaan kita semua anak-anaknya. Banyak pekerjaan pelayanan yang bisa kita lakukan mungkin di tengah situasi yang terbatas saat ini. Seringkali pekerjaan yang besar dan berat membuat kita menjadi pesimis, tetapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di tengah keterbatasan, Tuhan punya cara untuk membuat pemberitaan firman Tuhan semakin tersebar luas. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya, melalui kita semua. Jadikan momen kesempatan saat ini, meskipun situasi sulit, kondisi sulit, justru kesempatan untuk memberitakan kasih Allah kepada banyak orang. Ingat saudara, seberat sebesar apapun pekerjaan pelayanan yang ada di hadapan kita, Tuhan memampukan kita. Dan jelas Tuhan berkata, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mari kita minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya mengirimkan. Bahkan kita berkata, Tuhan, ini aku, Tuhan pakai aku untuk menjadi alat Tuhan memberitakan berita damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Kami boleh meneladani hati seperti hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Yesus melihat sekelilingnya, Yesus berkeliling dari kota dan desa untuk mencari, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Demikian juga pakai kami ya Tuhan. Apapun kepercayaan yang Tuhan berikan, kami mau berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi dan anak-anak Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat, keberanian, hati yang berbelas kasih seperti hati Yesus untuk melihat dunia ini, untuk memberitakan kasih karunia Allah, bahkan juga untuk menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita akan minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, apakah kita benar-benar setia. Mari kita akan angkat satu pujian, Selidiki Aku. God.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita bersyukur kepada Tuhan untuk saat ini kita boleh beribadah, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan tiba waktunya, mari kita mengakhiri untuk ibadah kita. Kita mohon berkat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, dan kami boleh menikmati setiap puji-pujian, penyembahan kami, firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami. Dan kiranya segala rangkaian ibadah kami saat ini dimanapun kami berada bersama dengan keluarga kami, Tuhan memberkati. Dan hamba-Mu berdoa Bapa, kiranya Engkau senantiasa menuntun, menyertai dan memelihara kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka hari ini berada, apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi tantangan kehidupan mereka, Allah yang akan menyatakan belas kasihan Tuhan atas kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa, jika ada anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan secara fisik, biarlah oleh darah Yesus, tangan kuat kuasa-Mu menjamah mereka, memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka. Hamba-Mu juga berdoa, jika ada keluarga-keluarga dan pribadi yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, baik pekerjaan, baik rumah tangga, atau pergumulan ekonomi dan juga pendidikan, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang akan mencurahkan roh kasih karunia. Apapun pergumulan mereka, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu menyertai dan hadir untuk memelihara kehidupan mereka. Dan terlebih khusus hamba-Mu juga berdoa untuk saat ini, untuk anak-anak kami Tuhan yang sudah menghadapi ujian dan yang saat ini menanti untuk kenaikan kelas ataupun juga kelulusannya. Tuhan memberkati mereka. Hamba-Mu percaya hasil yang terbaik Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Bahkan di tengah pandemi saat ini, kami percaya Tuhan Engkau memberi hikmat kepada anak-anak kami untuk mereka mendapatkan sekolah yang terbaik, untuk mereka naik ke jenjang berikutnya, sehingga mereka terus boleh juga dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga hamba-Mu menyerahkan dan berdoa ya Bapa, untuk situasi dan kondisi bangsa kami, situasi dan kondisi di sekeliling kami yang saat ini juga masih terus kami berjuang dan kami bersama-sama berdoa untuk bangsa kami boleh mengalami keadaan yang baik, pulih baik dari segi ekonomi, pulih dari segi kesehatannya, dan juga kedamaian, ketentraman masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kami percayakan kepada Engkau Tuhan, bahwa pandemi saat ini boleh segera berlalu, boleh teratasi, dan kami boleh juga bersama-sama bekerja seperti sedia kala, beraktivitas, belajar, bahkan juga melayani bersama-sama dengan saudara seiman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah yang datangnya dari Allah Bapa di surga, di dalam anugerah dan keselamatan Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari bahaya malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti, tetap semangat, dan dimanapun saudara berada, mari terus berdoa, mari terus bersehati, dan kita terus percaya bahwa keadaan akan semakin membaik, dan kita boleh kembali berkumpul, memuji dan melayani bersama-sama, dan bahkan saya berdoa, saudara terus diberkati Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka.